Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita telah sama-sama dapat hadir ke kediaman duka dalam rangka ikut berlasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga kita di tengah rumah ini. Doa kita semua kiranya almarhum di alam sana, pertama, seluruh khilaf dosa dan kesalahannya mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kiranya almarhum ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia di sisi Allah, dan seluruh amal kebaikannya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang dalam rangka mendakwakan syiar agama Allah ke seluruh pelosok dunia. Semoga saja kita seluruh umatnya di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukajaya dan seluruh perangkat desa, yang saya muliakan para ulama-ulama, orang-orang tua saya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan seluruh ibu-ibu serta seluruh hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menikmati perjalanan kehidupan kita yang tanpa kita sadari, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang paling mulia, sebagaimana ungkapan Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah telah menciptakan manusia itu menjadi makhluk yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, dan seindah-indahnya. Ketika kita bandingkan bentuk kita, kondisi kita dengan makhluk yang lain, kita lebih hebat, kita lebih sempurna, dan bahkan kita lebih lengkap. Salah satu nilai yang paling
mulia diberikan oleh Allah kepada kita, dilebihkan daripada makhluk-makhluk yang lain adalah akal. Inilah yang dapat mengangkat derajat kita. Padahal malaikat betapa mulianya mereka, cuma hanya sebatas malaikat itu diciptakan oleh Allah. Mereka punya akal, tapi mereka tidak diberikan oleh Allah nafsu. Maka malaikat tidak membutuhkan apa-apa, tidak butuh makan, tidak perlu kendaraan, tidak perlu HP, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu pekerjaan. Tugas mereka yang mulia-mulia saja, yaitu mengabdi kepada Allah. Kenapa? Itulah kelebihan malaikat diberikan oleh Allah. Mereka hanya diberikan oleh Allah kepada mereka akal, tapi mereka tidak punya nafsu. Jadi mereka tidak membutuhkan apa-apa. Tugas mereka adalah mengabdi terus-terusan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak pernah ingkar kepada Allah. Kenapa? Mereka tidak pernah melawan Allah. Mereka tidak mau ingkar, tidak mau bersalah, tidak mau berdosa kepada Allah. Mereka kerjakan real semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka, malaikat itu berbeda dengan kita. Kita sedikit di atas malaikat. Kenapa kita sedikit di atas malaikat? Ketika Allah ciptakan manusia itu punya akal, punya nafsu. Dua-duanya kita miliki. Maka Allah berikan tugas amanah kepada kita, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita adalah mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, berdakwah kepada kebaikan, berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, menyelamatkan orang yang sesat. Ketika mereka kita tegur, tidak berarti kita menghinakan mereka, tapi sesungguhnya kita sedang menyelamatkan mereka. Wa tanhauna 'anil munkar. Lalu tugas kita selanjutnya adalah mencegah daripada perbuatan yang mungkar, yang tidak baik. Maka kita sebagai manusia dilengkapi oleh Allah dengan akal, dengan nafsu. Malaikat tadi cuma akal tapi tidak diberikan nafsu. Nah, ketika akal kita ini mampu mengalahkan nafsu kita, maka manusia itu jauh lebih mulia daripada malaikat. Ketika akalnya mampu mengalahkan nafsu. Tapi ketika nafsu kita mampu mengalahkan akal kita, subhanallah, kita itu lebih hina. Jadi tinggal pilih yang mana, terserah kita. Dua potensi yang Allah berikan kepada kita. Pertama, Allah berikan akal, yang kedua nafsu. Ketika akal kita mampu mengalahkan nafsu kita, maka kita jauh lebih mulia daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika nafsu kita mampu mengalahkan akal kita, maka kita menjadi insan yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan takziah kita pada malam ini, saya mencoba menyampaikan bahwa Allah itu memuliakan umat manusia itu dengan 4 perkara. Kita itu dimuliakan oleh Allah karena 4 faktor. Yang pertama, Allah muliakan kita, Allah berikan kepada kita lemah dalam diri kita. Sifat lemah dalam diri kita. Tujuannya untuk apa Allah berikan lemah dalam diri kita? Tujuannya agar tidak merasa ada kekuatan pada diri kita. Dan ketika merasa ada kekuatan pada diri kita, muncul sifat sombong dalam pribadi kita. Maka Allah berikan salah satu untuk mengangkat derajat kita, Allah berikan kita lemah, tidak punya power, tidak punya kekuatan. Tetapi kadang-kadang kita merasa punya kekuatan, merasa hebat, merasa kuat, merasa segala-galanya. Kenapa? Ada bodyguard.
Padahal kita itu lemah. Contoh, ketika kita lapar, mengeluh kita. Ketika proses diri kita dalam suasana lapar, jangankan bekerja, jangankan belajar, tidur saja susah, Pak. Buat dua ni tarik mere angai ta malah hal ini. Sakajak-kajak ni gulung bisil taya. Kajak-kajak ni gulung. Itu adalah tandanya kita itu lemah. Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apa-apa. Maka Allah muliakan kita, Allah berikan kepada kita sifat lemah. Saat lapar, kita tidak sanggup bekerja. Kadang-kadang sholat saja, kadang-kadang tidak sanggup kita. Itu tandanya kita lemah. Tujuannya untuk apa Allah berikan sifat lemah dalam diri kita? Agar kita sadar, jangan pernah merasa bahwa kita punya kekuatan. Ketika dalam diri kita merasa punya kekuatan, otomatis muaranya akan muncul sifat sombong. Oh, kalau bukan saya. Oh, kalau karena saya itu. Semua akan muncul. Muaranya untuk apa? Ketika ada sifat sombong dalam diri kita, takabur. Angat TND wene suka jaya diadur sahur-sahur. Angaminat TNI au tolong, kadang-kadang tabrak. Itu muncul sifat sombong dalam diri kita. Padahal Allah muliakan umat manusia itu dengan 4 faktor. Yang pertama, Allah berikan dalam diri kita itu lemah, tidak punya kekuatan. Contoh tadi, ketika kita lapar, jangankan bekerja, jangankan hal yang lain, tidur saja kita susah. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, ketika itu kita sadari bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya power apa-apa, maka kembalilah kepada Allah. Kita terlahir ke dunia karena Allah. Kita menjalani hidup karena Allah. Kita pun menghembuskan nafas untuk yang terakhir kali demi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi, alladzina idza asabathum musibah, di penghujung ayat, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila datang kepadamu musibah, maka bacalah inna lillahi. Musibah ini bukan hanya kematian. Ini kadang-kadang kita salah tafsir. Di saat orang, maaf, ada musibah kebakaran, kita bacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa itu yang dibaca? Tidak ada yang meninggal dunia. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, apabila datang musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah apa saja, bukan hanya kepada kematian. Mau orang kecelakaan, musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada musibah kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun bentuk musibah yang datang kepada kita, sesungguhnya datang dari Allah, kembali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah muliakan umat Muhammad itu yang pertama sekali, Allah berikan sifat lemah dalam diri kita. Tujuannya agar kita tidak merasa punya kekuatan. Kalau sudah diri kita merasa punya kekuatan, otomatis muaranya akan muncul sifat sombong dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah muliakan umat Muhammad. Yang kedua, Allah berikan kepada umat Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Lalu kita bertanya, kok umat yang terdahulu panjang-panjang umurnya? Adam 950 tahun, Nabi Nuh 930 tahun. Kok giliran umat Muhammad 63 tahun rata-rata? Ada yang lebih. Itu adalah anugerah Allah.
Ada sebuah rahasia Allah yang sangat luar biasa. Begitu Allah cinta kepada kita, giliran umat Muhammad Allah berikan umur kita pendek-pendek. Tujuannya untuk apa Allah berikan umur kita pendek-pendek? Agar hisab kita ringan di hadapan Allah, agar dosa kita sedikit di hadapan Allah. Padahal kita maunya lama hidup di dunia ini. Bahkan kalau boleh, jangan sampai kita meninggal dunia, kita ingin menikmati kekayaan, kebahagiaan, ingin menikmati dunia selama-lamanya. Padahal Allah punya sebuah niat yang cukup mulia untuk kita. Kenapa umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek? Tujuan Allah agar jangan sampai umatnya banyak berbuat dosa. Tetapi walaupun umur kita pendek, nilai ibadah kita sama hanya dengan nabi-nabi yang panjang umurnya. Ini kelebihan kita, tapi kita tidak pernah tahu itu. Kalau menurut umur Rasulullah SAW 63 tahun. Memang ada juga yang lebih daripada 63 tahun. Itulah yang disebut anugerah Allah. Maka dengan umur yang pendek inilah, ayo kita berbakti kepada Allah, ayo kita mengabdi kepada Allah. Tujuan kita hidup kan mencari ridha Allah. Kalau sudah mencari ridha Allah, apapun yang kita kerjakan bernilai ridha Allah. Berpakaian bernilai ridha Allah, lisan bernilai ridha Allah, langkah bernilai ridha Allah, perbuatan bernilai ridha Allah, keputusan bernilai ridha Allah, kebijakan bernilai ridha Allah, pandangan bernilai ridha Allah, sikap bernilai ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, ayo sesuai dengan ridha Allah. Lalu kedua, fungsi kita adalah sebagai khalifah. Kita ini yang taunya khalifah itu adalah ketika Alek Singapura Dabui menjadi khalifah. Khalifah itu artinya orang yang memperbaiki. Ini fungsi kita manusia. Fungsi kita sebagai manusia adalah memperbaiki. Terutama yang kita perbaiki adalah tatanan alam, tatanan kehidupan, tatanan masyarakat. Ketika ada konflik, jadilah kita orang yang di tengah. Ketika ada persoalan, jadilah kita orang yang memperbaiki. Ketika ada masalah, jadilah kita sebagai penengah. Kenapa? Kita itu khalifah. Maka Allah muliakan umat Muhammad itu dengan umur yang pendek-pendek. Tujuannya agar umat Muhammad itu tidak banyak berbuat dosa. Tujuannya untuk apa? Hisab kita ringan di hadapan Allah. Karena hisab di hadapan Allah di hari kiamat itu lima macam hisabnya. Yang pertama, tanya jawab. Dalam surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, akan aku kunci mulut-mulut mereka. Ditutup oleh Allah mulut kita di hari kiamat. Justru yang bercerita, yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Allah adalah seluruh anggota tubuh kita. Mata bicara, tangan bicara, telinga bicara, hidung bicara, kaki bicara, kulit bicara, sampai bumi, rumput yang kita pijak. Ketika kita melangkah ke tempat yang maksiat, mereka semua akan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut dibungkam total oleh Allah, ditutup rapat oleh Allah, dilakban Allah. Mulut kesempatannya sekarang berbicara. Maka silakan mau ngomong apa, silakan mau baik mau tidak, silakan. Ini kesempatan mulut ngomong di atas dunia. Di akhirat mulut tidak ada lagi kesempatan untuk bicara di hadapan Allah. Maka hisab yang pertama di hari kiamat adalah tanya jawab. Semua ditanya.
amal ditanya, umur ditanya, harta ditanya, anak istri ditanya, maka semua akan terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hisab yang kedua adalah setelah tanya jawab, pembacaan buku catatan. Ketika seseorang meninggal dunia masuk ke alam kubur, begitu diletakkan di alam kubur, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah dibaca oleh imam yang mengantarkan seseorang masuk ke alam kubur, digenggam segenggam tanah diletakkan di kepalanya, asalmu dari tanah kembali kepada tanah. Lalu begitu dihadapkan ke kiblat, dibuka kafan yang arah hidung kita disentuhkan ke tanah. Itulah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari tanah asalmu kembalimu kepada tanah. Setelah selesai ditutup dengan liang lahat, ditimbun. Sedang ditimbun, datang malaikat sebelum malaikat maut. Maaf, sebelum malaikat munkar dan nakir. Yang malaikat ini menyuruh kita, wahai si Fulan, coba tulis amal kebaikanmu dan amal kejahatan. Amal kebaikan kita tulis semua, teringat dari A sampai Z, teringat. Tulis semua, tulis lancar luar biasa. Begitu giliran menulis amal kejahatan, berhenti tangan kita. Begitu berhenti, malaikat bertanya, wahai si Fulan, kenapa berhenti tanganmu? Malu. Kenapa baru tahu malu hari ini? Kemarin di atas dunia sedang azan di Masjid Ar-Raudhah, sibuk dengan jualan. Azan di Ar-Raudhah, sibuk dengan domino. Sedang azan di Raudhah, kau enak tertidur nyenyak di rumahmu. Hari ini kenapa baru tahu malu? Malu berbuat maksiat di atas dunia kemarin. Maka hari ini kebaikanmu, kejahatanmu silakan engkau tulis secara keseluruhan. Dengan terpaksa harus kita tulis, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Maka setelah kita diperintahkan oleh malaikat itu menulis catatan kebaikan dan kejahatan kita, lalu tulisan itu akan dikalungkan di leher kita. Itulah yang akan kita bacakan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Maka setelah hisab yang kedua, yang pertama tadi membaca buku catatan, yang kedua tanya jawab, yang pertama tanya jawab, yang kedua membaca buku catatan, yang ketiga hisab yang ketiga melalui foto-foto kita. Kita hari ini boleh saja selfie dengan HP, mau yang lambang macam-macam aja lah. Kadang-kadang ada yang memonyongkan mulut, bibir. Kadang-kadang ada yang dua jari. Macam-macam gaya foto anak-anak generasi kita hari ini. Tetapi sesungguhnya apapun yang kita lakukan, ada potret kita yang memang dirahasiakan oleh Allah, dan itu akan dinampakkan oleh Allah di hari kiamat. Kenapa? Saat itu hisab. Foto kita tidak sholat subuh, tidur nyenyak, ada Pak? Bukan tidak ada. Foto kita meninggalkan sholat karena di batu domino, ada. Foto kita meninggalkan sholat karena kesibukan pekerjaan, ada. Kita pada saat itu tidak bisa mengelak dari persoalan kita lagi. Setelah hisab yang ketiga foto, lalu hisab yang keempat adalah yang keempat adalah rekaman. Yang keempat hisabnya adalah rekaman. Mau bagi tumpuk, umpamanya antara saya dengan kawan saya, oh ini ada sisanya kita bagi dua saja, yang lain tak usah kebagian, kan tak tahu. Ada rekaman. Silakan kita tutupi hari ini. Boleh kita tutupi serapat-rapatnya, boleh sampai tidak ada yang tahu, tapi ada rekaman kita. Umpamanya antara saya dengan Aqua ini ada bisik-bisik kami. Gak mali-mali muhani yang ke sini sinarotete ya.
bisik-bisik saja ada rekaman kita, maka sejengkal pun, setapak pun, sedikit pun kita tidak bisa lari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai daripada foto, kemudian rekaman, semua akan dibuka oleh Allah secara lebar-lebar di hari kiamat. Lalu hisab yang terakhir adalah timbangan amal baik dan amal buruk. Di saat dipasang mizan, mizan ini adalah timbangan amal baik amal buruk. Begitu ditimbang amal kita berat kepada kebaikan, Rasulullah berkata alhamdulillah. Tetapi ketika timbangan amal umatnya berat ke sebelah kiri, Rasul buka sorbannya, beliau lemparkan ke sebelah kanan. Bagaimana amal kebaikan umatnya bertambah kebaikannya. Itulah cinta dan perjuangannya Rasulullah kepada kita. Masihkah kita tidak mau menunaikan sunnahnya? Masihkah kita ingkar terhadap perintahnya Rasulullah SAW? Beliau berjuang di dunia, di akhirat, di hadapan Allah sampai masuk surga. Beliau terus memperjuangkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hisab yang terakhir adalah timbangan amal baik dan amal buruk. Yang ketiga, Allah muliakan umat Muhammad. Yang ketiga, Allah jadikan kita rata-rata menjadi orang miskin. Kalau tadinya yang kedua adalah yang pertama tadi Allah berikan kita sifat lemah. Kemudian Allah berikan umur kita pendek, tujuannya agar dosa kita sedikit. Yang ketiga, Allah berikan kita rata-rata orang miskin. Muslim itu kan rata-rata miskin. Tapi sebagian tidak mau disebut sebagai orang miskin. Tapi begitu bayar pajak, mengeluh mau jadi orang miskin. Kenapa terlalu banyak? Ini susahnya manusia ini. Untuk apa Allah jadikan kita menjadi orang miskin? Agar hisab kita ringan di hadapan Allah, tidak terlalu berat. Jarang orang Islam ini yang kaya. Memang ada, tapi tidak mayoritas. Tapi coba lihat orang-orang Yahudi laknatullah. Kekayaan mereka luar biasa. Maka Allah berjanji dalam Al-Quran, surga ini, dunia ini adalah surga bagi mereka, tetapi penjara bagi umat Islam. Kita sedang berada di penjara atau dalam perjalanan ini. Mereka boleh saja menikmati kekayaan dan kesenangan dunia, tapi tidak ada bahagian mereka di akhirat. Kita, seadanya kita nikmati kehidupan dunia, sungguh sangat banyak persediaan yang Allah berikan di akhirat untuk kita. Maka Allah berikan salah satu kemuliaan kepada kita sebagai orang miskin, tujuannya agar hisab kita tidak terlalu berat. Apa yang ditanya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ditanya oleh kita, oleh Allah kepada kita. Sejauh yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang terutama kata Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum narah. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Selamatkan anak-anak kita, bekali mereka dengan bekal ilmu agama, bekali mereka dengan akidah, bekali mereka dengan agama, bekali mereka dengan mental yang baik, dengan siap menghadapi segala kondisi. Tujuannya untuk apa? Agar mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, terpaksa buka buku catatan. Yang terakhir, Allah muliakan umat Muhammad. Yang terakhir, Allah jadikan kita umat yang akhir zaman. Kenapa kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terakhir? Allah luar biasa pertimbangannya, bijaksananya Allah luar biasa. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terakhir, tetapi menjadi orang yang pertama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak pernah tahu
Pertama, Allah pendekkan umur kita. Kita maunya panjang umur kita. Tetapi Allah punya tujuan. Allah lalu yang terakhir, Allah jadikan kita sebagai umat yang terakhir. Pertimbangan Allah, kebijakan Allah luar biasa. Tujuannya adalah agar kita menjadi umat yang pertama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah berkata, saya tidak akan pernah memasuki surgamu wahai Allah sebelum aku bersama umatku harus sama-sama masuk dalam surgamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kajian takziah kita ini akan memacu semangat kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik di antara sesama kita, senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik menurut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, mudah-mudahan kita doakan almarhum, doa kita semua, doa kita bersama, semoga almarhum menjadi ahlul jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut zahirianya almarhum ini adalah salah seorang ahlul ibadah. Saya sering lewat ke Masjid Baitur Rahmah ketika mengisi tausiah subuh. Beliau ini pagi-pagi sudah jalan kaki menuju masjid, luar biasa. Setiap ada jadwal saya di Baitur Rahmah, setiap saya ketemu dengan almarhum. Bahkan pernah saya bawa beliau ini dari sana sampai dari sini sampai ke Masjid Muhammadiyah. Ada beberapa kali kami bersama. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikannya, Allah menerima seluruh amal ibadahnya, dan Allah tempatkan almarhum bersama orang-orang yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, perbanyaklah berdoa, bersedekah, beristighfar untuk almarhum dengan harapan semoga almarhum mendapat kesenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga serta anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum senantiasa tabah, sabar dan tawakal atas musibah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan musibah ini menjadi iktibar kepada kita semua, karena otomatis kematian akan datang menjemput setiap kita, dan kematian itu merupakan sudah sebuah kewajiban bagi setiap kita. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, ini kajian takziah kita.